Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast aku Abel. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngobrol nih sama sosok inspiratif yang bakal ceritain pengalaman dia ke Gunung Prau yang ditulis di Kumparan. Jadi kita panggil aja narasumber kita, yaitu Kadela. Oke guys, kita udah kedatangan nih narasumber kita, yaitu Kadela. Hai Kadela. Hai Kak Abel, terima kasih Kak Abel atas waktunya udah ngajak ngobrol-ngobrol bareng ya. Di sini saya Dela Mawardah sebagai narasumber pada podcast kali ini. Halo teman-teman semuanya. Jadi kita mulai yuk podcastnya. Hayu. Kadela, kita langsung to the point aja yuk. Kayak kan judul kakak nih kayak bikin penasaran banget kan. Judulnya itu Gunung Prau yang indah bagaikan senyuman ya. Itu Iya, kenapa betul. sih bisa milih judul itu? Boleh diceritain gak sih? Karena waktu itu kan aku mendaki Gunung Prau. Nah, di sana tuh benar-benar terkesan banget sama keindahan alamnya, terutama saat matahari terbit. Nah, di situ kan kalau misalnya pendaki-pendaki pasti ngincer matahari terbitnya kan, karena view-nya bagus banget. Nah, di situ aku merasa seperti sedang disambut oleh senyuman alam. Nah, karena momen itu sangat berkesan dan hangat banget bagi saya. Jadi saya mengibaratkan seperti senyuman seseorang yang menenangkan. Widih, puitis banget ya kak. Ada gak sih kayak momen yang gak terlupakan gitu selama naik gunung? Momen gak dilupakan itu salah satunya saat tiba di area Bukit Teletabis. Jadi kita melihat hamparan rumput yang sangat luas, terus juga kabut yang tipis-tipis, terus udara dingin bikin aku tuh merasa lagi di negeri dongeng. Widih. Nah, saat itu waktu subuh, jadi kita bisa lihat siluet Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Wih, keren banget ya kak. Kan namanya naik gunung pasti ada tantangan ya kak. Apa sih tantangan yang kakak laluin itu? Tantangannya banyak banget, tapi salah satunya itu di tengah jalan itu trekkingnya licin saat hujan. Nah, susah banget di situ. Nah, di situ saya belajar bahwa arti kebersamaan dan sabar itu terjadi saat kita naiki gunung. Oh gitu ya, jadi kayak saling tolong menolong ya kak? Iya, betul banget. Oh iya kak, aku kan baca kayak ada kutipan langit senja menyimpan rahasia. Itu tuh tentang langit atau tentang perasaan sih kak? Tentang dua-duanya. Karena kalau kita lihat langit tenang, kita nggak tahu kan di atas sana itu ada angin kencang atau apa. Nah, sama halnya seperti perasaan, ketika terlihat tenang, baik-baik saja, tapi di dalamnya itu belum tentu kan. Entah itu rasa kecewa, entah itu rasa sedih, amarah dan lain sebagainya. Oh bener sih bener. Jadi kayak ya udahlah gitu ya. Oh iya Kak Dela kan mutusin untuk nulis di Kumparan nih. Iya. Kayak kenapa sih bisa muncul ide itu? Pas lagi turun dari puncak, istirahat di warung, lagi ngeteh lah, ngopi-ngopi gitu, terusnya nggak sengaja lihat galeri foto-foto ketika di puncak. Nah, di situ tuh kepikiran, kayaknya ini nih indah banget ya, kayak senyuman dia. Nah, dari situ ngalir aja deh. Widih. Itu tuh kakak tuh suka nulis atau emang spontan aja sih? Spontan aja sih. Tapi emang dari dulu suka main kata-kata aja gitu. Apalagi kalau nulis tentang alam dan perasaan, pasti deh keluarnya itu gaya-gaya ya rada-rada melankolis lah. Tapi kan ya kak, setahu aku tuh di Kumparan tuh gak mudah banget ya buat terbit. Kayak banyak banget proses buat terbitnya gitu gak sih? Terus kayak lama juga terbitnya. Iya, nggak yang seperti platform lain ketika nulis apa namanya, sebuah narasi langsung terbit. Tapi di Kumparan itu ada moderasinya, ada tahap-tahapannya, pasti diperbaiki lagi sampai akhirnya tulisan itu bisa terbit di Kumparan. Oh gitu. Kakak tuh ngerjainnya tuh berapa lama sih? Kayak nulisnya itu? Nggak lama sih, ketika lagi nggak bisa tidur aja nih malam, nggak bisa tidur malam karena ya tadi udah saya bilang ya, ada motivasinya, ada ini anak. Nih Kak Dela, kalau misalnya Gunung Prau itu jadi cowok, dia tuh masuk tipe apa sih? Tipe apa ya kita bersamakan gunung dengan cowok?
Dia itu kayak cowok-cowok cool, misterius gitu. tapi perhatian, gak banyak ngomong. Walaupun udah bareng dia, kita ngerasa aman dan tenang aja gitu, seperti kita melihat Gunung Prau dan menanjak di Gunung Prau. Oh gitu, oke. Kayak ada gak sih momen lucu atau ngenes nih yang gak ditulis? Momen lucu dan ngenes yang gak ketulis banyak sih. Momen-momen lucu ketika kita di jalur pendakian. Ya untuk yang momen-momen ngenesnya cukup saya sendiri aja ya yang tahu. Saya simpan aja, saya nggak ditulis di publik gitu. Kalau momen lucunya yang nggak ditulis apa nih? Momen lucunya apa ya? Waktu itu sempet HP saya itu lowbat, kalau nggak bisa foto-foto ya akhirnya ya udah cuman ngelamun aja gitu dan senyum-senyum sendiri ngelihat pemandangan indahnya Gunung Prau. Terus ada temanku yang nyeletuk kayak, itu sunrise apa orang jatuh cinta gitu. Jadi kayak nanjak gunung tuh kayak kebawa banget perasaan gitu ya? Banget. Kadela, kalau boleh kasih pesan nih untuk orang yang mau naik gunung atau nulis kisahnya nih, kisah lainnya pokoknya ditulis, kayak apa sih pesannya Kak? Pesannya untuk teman-teman yang mau naik gunung nih, naik gunung itu bukan sekedar ajang pamer atau FOMO. Misalnya lihat kan banyak di FYP, banyak yang mendaki gunung tapi tanpa persiapan, entah itu di atasnya dia hipo atau cedera lain-lainnya. Nah itu bahaya ya guys. Nah tapi juga untuk belajar apa? Belajar rendah hati, belajar kuat, dan belajar menghargai alam. Dan untuk penulis nih cukup tulis dari hati aja. Gaya bahasa itu boleh beda-beda, tapi ketulusan itu selalu nyampe ke pembaca. Kayak kan gunung tuh terkenal mistis gitu ya? Yeah. Kayak beneran gak sih semistis itu? Ya tergantung perspektif sih ya. Kalau kita memang mempercayai hal seperti itu, ya datangnya juga akan seperti itu. Tapi enggak sih, karena di sana kan rame juga pendaki-pendaki lain, jadi ya hilang aja kemistisannya, malah seru. Wah Kak Dela, terima kasih banyak nih atas waktunya karena udah cerita-cerita nih tentang pengalamannya. Semoga banyak juga nih, makin banyak pengalaman yang bisa dibaca oleh orang lain. Amin. Sama-sama juga Kak Abel. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Widih, yeay. Oke guys, jadi tadi obrolannya seru banget ya. Jadi untuk kalian yang penasaran nih isi artikelnya apa, kalian bisa buka di Kumparan ya. Cari judulnya Gunung Prau yang Indah Bagaikan Senyumanmu. Boleh dicek sekarang. Terima kasih semuanya, bye-bye.